Dengan semangat perubahan, Pengadilan Negeri Bantul dengan bangga mempersembahkan video grafis sistem peradilan pidana anak. Apakah kalian sudah tahu tentang sistem peradilan pidana anak? Penanganan perkara pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem peradilan pidana anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak berhadapan dengan hukum yang disingkat ABH, terdiri dari anak berkonflik dengan hukum atau disebut anak korban dan anak saksi. Anak berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi disebabkan oleh adanya tindak pidana. Anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. Diversi adalah suatu proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Upaya diversi wajib dilakukan di setiap tahap pemeriksaan, yakni pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Adapun syarat dapat dilakukannya upaya diversi yaitu ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan suatu pengulangan tindak pidana. Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan antara lain kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada tahap diversi melibatkan beberapa pihak, yakni anak dan orang tua atau wali, anak korban beserta dengan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Apabila diversi berhasil, dengan penetapan ketua pengadilan negeri maka perkara pidana anak dihentikan. Sedangkan diversi yang tidak tercapai akan dilanjutkan sampai proses pemidanaan. Penahanan terhadap anak pada proses penyidikan dilakukan paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 hari. Penahanan terhadap anak pada proses penuntutan dilakukan paling lama 5 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 5 hari. Penahanan terhadap anak pada proses pemeriksaan di pengadilan negeri dilakukan hakim paling lama 10 hari dan dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri paling lama 15 hari. Ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak. Paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
Hakim atau majelis hakim yang sudah ditunjuk mengupayakan diversi. Paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim. Adapun karakteristik sidang pidana anak antara lain: pemeriksaan tertutup untuk umum, pembacaan putusan terbuka untuk umum, anak wajib didampingi oleh orang tua atau bapas atau penasihat hukum, disidangkan dalam ruang sidang khusus anak. Ruang tunggu sidang anak dipisahkan dengan ruang tunggu sidang orang dewasa. Dan waktu sidang anak didahulukan dari sidang orang dewasa. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali atau pendamping anak korban dan pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan pendapatnya. Apabila tidak dipertimbangkan maka putusan batal demi hukum. Pembacaan putusan pengadilan oleh hakim dilakukan pada sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak. Pada putusan perkara anak terkait identitas anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus dirahasiakan atau anonimisasi. Penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan hanya dapat diberikan kepada anak yang sudah berusia 14 tahun. Bagi anak yang belum berusia 14 tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Anak yang sedang ditahan maka ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS. Sedangkan anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat. Dengan adanya sistem peradilan pidana anak, diharapkan Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B dapat mewujudkan peradilan yang menjamin perlindungan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Adi Muji, Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas 1B, telah membuat suatu inovasi yang merujuk kepada SKKMA nomor 2 garis data 144 garis miring KMA garis miring SK garis miring 8 Kemari garis miring 2022 tentang informasi pelayanan publik di jajaran mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, membuat inovasi berupa video grafis alur perkara sistem peradilan anak, dan ini bertujuan untuk mempermudah bagi pencari keadilan di Pengadilan Negeri Bantul maupun masyarakat di Kabupaten Bantul. Dan ini kami berharap semoga bermanfaat bagi para pencari keadilan maupun masyarakat Kabupaten Bantul sesuai dengan peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Bantul, Prisai.